Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Kita akan belajar bersama mata pelajaran fikih untuk kelas 7 MTS. Kita akan belajar tentang sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Saya selalu berdoa kepada Allah agar kalian semua dimudahkan dalam belajar ilmu fikih dan juga mudah dalam mengaplikasikannya, mempraktekannya, dan juga mudah dalam belajar berbagai macam ilmu pengetahuan. Teriring doa, Allahumma faqihna biddin wa alimna bita'wil. Kita akan membahas tentang kesunahan sholat yang ada dua, yaitu sunnah ab'ad dan juga sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah kesunahan dalam sholat yang apabila lupa tidak dikerjakan, boleh diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat adalah kesunahan dalam sholat yang apabila lupa tidak dikerjakan, maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kita akan membahas tentang sunnah ab'ad terlebih dahulu, yaitu kesunahan dalam sholat yang apabila lupa tidak dikerjakan bisa diganti dengan sujud sahwi. Contohnya adalah lupa tidak duduk tasyahud awal, tidak membaca sholawat Nabi pada saat tasyahud awal, tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada saat tasyahud akhir, dan lupa tidak membaca doa kunut. Sehingga ketika tidak melakukan keempat hal ini, maka bisa diganti dengan sujud sahwi, yaitu nanti pada saat sebelum salam. Selanjutnya sunnah hayat, yaitu kesunahan dalam sholat yang apabila lupa tidak dikerjakan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Untuk sunnah hayat ini ada banyak sekali, diantaranya mengangkat kedua tangan, yang kedua meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini adalah posisi pada saat berdiri takbiratul ihram, ya. Kalau nggak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tidak bersedekap, itu tidak apa-apa. Tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang ketiga, memandang tempat sujud. Karena untuk memandang tempat sujud ini sebetulnya adalah agar kita mudah berkonsentrasi. Yang keempat, membaca amin setelah bacaan Al-Fatihah. Yang kelima, membaca doa iftitah. Jadi doa iftitah itu hukumnya sunnah. Jika kita kerjakan maka akan mendapatkan pahala. Seandainya tidak juga tidak apa-apa. Yang keenam, membaca ta'awud atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketujuh, membaca ayat Al-Quran atau membaca surat pendek setelah surat Al-Fatihah dibaca pada waktu rakaat pertama dan kedua. Yang kedelapan, membaca doa ruku, doa sujud, doa i'tidal, dan lain-lain. Jadi, jika lupa di antara ke penjelasan 8 ini, maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kalau tidak lupa, ya nggak apa-apa, karena memang hukumnya sunnah. Kemudian sujud sahwi ialah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam bilangan rokaatnya sholat. Jadi lupa atau ragu-ragu. Misalnya, saya tadi rokaatnya sholat asar sudah 3 rakaat apa sudah 4 rakaat apa baru 3 rakaat ya. Maka ketika ragu-ragu antara 3 dan 4, maka yang dipilih adalah yang 3. Artinya harus menambah 1 rakaat lagi. Jadi sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam bilangan rokaatnya sholat. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali sujudan dan pelaksanaannya adalah sebelum salam. Jadi sujud sahwi itu mengerjakannya adalah pada saat tahiyat akhir. Jadi begitu ingat, nanti pada waktu tahiyat akhir, setelah selesai baru melakukan sujud dengan membaca Subhana ma la ya'lamu wa la yashu, kemudian duduk kembali, duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk. Setelah itu langsung sujud kembali dengan membaca Subhana ma la ya'lamu wa la yashu. Setelah itu duduk kembali baru salam. Sujud sahwi itu dilakukan jika pertama, lupa atau ragu-ragu dalam bilangan rokaatnya sholat. Bagaimana caranya? Maka caranya adalah dia harus menambah 1 rakaat lagi dan sebelum salam melakukan sujud sahwi. Jadi lupa, sudah 3 rakaat atau 4 rakaat ya sholat asar tadi. Nah, maka pada saat ingat dan ragu-ragu antara 3 dan 4, maka dia harus menambah 1 rakaat lagi untuk menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Kemudian sebelum salam tetap harus melakukan sujud sahwi. Yang kedua, lupa belum melakukan salah satu rukun sholat. Misalnya, pada saat setelah sujud, kemudian dia akan melakukan berdiri, rakaat selanjutnya, dia lupa atau ragu-ragu, saya sudah sujud 2 kali, apa baru 1 kali ya? Nah, pada saat itu dia harus menambahi sujud lagi. Biarpun ternyata luala, tibanya sujudnya itu sudah 3 kali.
misalnya. Tetapi pada saat ragu-ragu itu, dia harus sujud lagi menambahkan rukun yang tertinggal atau yang terlupa. Kemudian nanti tetap sebelum salam dia harus melakukan sujud sahwi. Intinya ketika lupa rukun maka dia harus melakukan rukun tersebut. Ya ketika lupa belum melakukan salah satu sunnah abaat sholat, maka hanya sebelum salam melakukan sujud sahwi saja. Tidak perlu mengulang gerakan tadi. Misalnya lupa tidak kunut, maka tidak perlu kunut lagi, berdiri lagi untuk melakukan kunut, tidak perlu. Cukup nanti lupa tidak kunut, maka pada waktu tahiyat akhir setelah selesai dibaca, kemudian dia langsung melakukan sujud sahwi. Begitu caranya. Kemudian